Dokter, selamat siang. Selamat siang sana. Apa kabarnya dokter? Baik, alhamdulillah. Baik. Salam sehat. Salam sehat selalu. Tetap semangat. Tetap semangat. Baik, baik dokter. Dok, ini kan kita kan berada di era adaptasi kebiasaan baru. Ya. Nah, kita harus tetap sehat dan bugar dan oleh karena itu harus tetap berolahraga ya dok. Untuk olahraga di era adaptasi kebiasaan baru ini, yang paling tepat itu olahraga yang seperti apa sih dok? Jadi sebenarnya olahraga yang tepat itu tergantung kita masing-masing. Tapi yang penting sebenarnya bagaimana cara meningkatkan imun, itu yang penting. Karena olahraga adalah kegiatan yang paling tepat di saat pandemi seperti sekarang ini. Apalagi sekarang kan sudah adaptasi kebiasaan baru ya. Jadi kita bisa melakukan olahraga lebih luasa karena kita sudah dianggap biasa dengan dengan pandemi ini. Jadi membiasakan dengan pandemi ini. Jadi jangan takut dengan pandemi, tapi kita adaptasi dengan kebiasaan baru, tetap menerapkan pola protokol kesehatan. Jadi jangan takut olahraga karena ada pandemi, jadi nggak mau olahraga. Nah, yang paling bagus untuk meningkatkan imun itu seperti jogging, keluar berarti nggak apa-apa dong? Nggak apa-apa. Kan kalau jogging kan kita keluar tuh. Aja. Nah, seperti yang saya kasih tahu tadi, jaga protokol. Karena olahraga itu di tempat terbuka, jangan khawatir. Kecuali kita berhadapan dengan orang. Kayak Sarah nih, saya pakai masker dokter. Saya nggak pakai masker nih, aman karena kan salah pakai masker. Oh, ya kan? Salah pakai masker. Jadi yang penting kita jaga jarak dan pakai masker. Nah, sebenarnya kita harus paham betul apa itu virus, bagaimana penularannya dan bagaimana mencegah. Itu yang penting. Olahraga itu harus. Nanti kalau kita olahraga di luar nggak apa-apa ya dok? Nggak apa-apa, pokoknya olahraganya. Buka masker nggak apa-apa. Ketika bertemu orang, pasang masker. Jadi buka masker saat olahraga, ketika ketemu orang, buka masker. Pasang maskernya. Berarti, tapi kalau misalnya kan sekarang kan sudah mulai ya, karena sudah mulai adaptasi kebiasaan baru, masyarakat sudah mulai untuk memberanikan diri keluar untuk berolahraga. Salah satunya kalau di daerah sekitar Sentul nih dok. Nah itu orang udah mulai banyak nih yang goes. Every weekend itu udah mulai banyak dok yang goes. Nah tapi mereka menggunakan memang mentaati protokol kesehatan ya dok. Itu tetap menggunakan masker. Apakah itu berbahaya nggak sih dok? Jadi selama intensitasnya ringan sampai sedang, masker itu nggak bahaya. Jadi intensitas ringan itu begini, kalau kita hitung ada namanya menghitung heart rate maksimal. Jadi kalau kita sudah melewati 85% dari heart rate maksimal, itu kita sudah naik ke intensitas berat. Atau kalau lebih mudahnya kita sudah ngos-ngosan. Jadi kalau kita sudah tidak bisa ngomong, tidak bisa nyanyi, itu kita sudah masuk intensitas berat. Tapi kalau punya jam, mending hitung heart rate maksimal. Saya kasih contoh. 220 dikurangi usia. Jadi umpamanya usianya 20 tahun. 100% heart rate maksimalnya berarti 220 kurangi 20 berarti 200. Berarti 200 itu dia sudah 100%. 85%-nya berarti sekitar 180 kan. Berarti dia tidak boleh melewati 180. Tidak boleh melewati 180. Kalau dia sudah lewati 180 heart rate-nya, itu berarti dia sudah masuk ke intensitas berat. Dan begitu dia pakai masker di intensitas itu dia akan pingsan. Bahkan bisa lebih dari itu. Karena kebutuhan oksigen sudah sangat meningkat di intensitas berat. Tapi WHO menganjurkan jangan pakai masker bedah atau N95 saat beraktivitas di luar atau saat berolahraga. Itu sudah warningnya WHO. Dan pakai masker kain kalau mau olahraga. Memang pori-porinya lebih besar tuh. Pori-porinya lebih besar kan kuman lebih gampang masuk. Jadi tetap harus menjaga jarak bila menggunakan masker kain. Karena pori-porinya lebih besar. Dan juga harus diingat bahwa setiap 4 jam masker, apalagi masker kain harus diganti. Karena keringat itu
akan mengering, itu akan mengganggu proses pernapasan. Nah, jadi setiap 4 jam ganti. 4 jam ganti ya, baik itu yang kering, sorry dokter, baik yang masker biasa kain atau masker bedah. Ya, karena keringat dan basah itu akan mengganggu proses pernapasan. Jadi akan engap basah untuk engap bahasa Jerman. Bahasa Jerman. Iya. Gitu. Jadi harus hati-hati. Jadi pokoknya perhatikan itu heart rate maksimal, perhatikan. Kemudian perhatikan juga ketika kita sudah, kan kadang-kadang orang nggak punya jam nih. Iya. Semangat, semangat goes terus tuh dong. Umur sudah di atas 40, tapi temennya anak muda semua. Semangatnya juga ikut anak muda nih. Dia nggak pakai jam lagi, nggak tahu heart rate, dia pacu aja. Nah, itu sangat berisiko buat kesehatan. Itu juga menggunakan masker. Dan ingat loh, intensitas berolahraga itu bukan sehat, tapi justru meningkatkan risiko terkena infeksi. Karena justru menurunkan daya tahan, justru imunnya turun, daya tahan tubuh jadi lemah. Nah, sudah infeksinya meningkat, cederanya lebih meningkat lagi. Karena kondisi lelah. Nah, itu tadi. Jadi orang salah, dikiranya olahraga berat itu meningkatkan imun itu adalah olahraga intensitas ringan sampai sedang. Cukup 30 menit, tapi rutin dilakukan berkualitas. Dokter, sudah ada pertanyaan nih dari Healthy People, dari @enik_67. Olahraga apa yang cocok untuk usia di atas 50 tahun ke atas di masa pandemi COVID-19 ini, dok? Ini untuk usia di atas 50, apalagi dia bukan seorang atlet, dia masyarakat umum yang mau ikut berpartisipasi. Ingat, usia di atas 50 ini risiko berat untuk lutut, karena biasanya sudah terjadi proses osteoartritis. Jadi harus menggunakan alat bantu seperti sepeda. Nah, jadi jangan kayak anak muda lagi jogging, kecuali memang dia tidak ada gangguan pada lutut dan sudah terbiasa jogging, tidak apa-apa. Artinya memang lututnya terbukti sehat, tidak ada OA. Nah, karena apabila dia memaksakan jogging itu akan memperberat karena impact-nya ke lutut tinggi pada olahraga yang jogging. Nah, jadi pakai sepeda aja. Lebih aman lagi dia pakai sepeda statis di rumah. Tidak perlu keluar rumah. Risiko kecelakaan dan lain sebagainya rendah, lebih mantap. Karena memang olahraga itu kita bisa atur, dia punya kekuatan dan kecepatan. Kalau kita sepeda juga kadang-kadang kita nggak paham untuk genjot-genjotnya, nggak paham ininya kan ada itu gearnya segala macam itu. Jadi ketika dia menggunakan sepeda banyak risiko. Kalau di rumah kan lebih aman, apalagi udah usia dari 50 sekali di rumah aja. Enak, nyaman gitu. Iya, betul dokter. Dok, ada lagi pertanyaan dari @putri_opg. Dok, olahraga apa untuk menjaga kesehatan paru-paru? Ya, sebenarnya paling bagus olahraga untuk kesehatan paru-paru itu jogging. Karena kita itu inspirasi saat olahraga jogging itu enak diatur. Makin mampu kita melakukan olahraga dengan rutin dan baik, makin pernapasan itu makin enak dia. Seperti nadi contohnya Nadia, itu makin sering kita rutin melakukan jogging, nadi itu akan makin rendah. Nah, kita tidak gampang deg-degan, tidak gampang. Kita akan nadinya makin lambat. Nah, jadi kita betul-betul sehat. Nah, termasuk pernapasan. Dengan olahraga jogging yang rutin teratur, kita akan bisa mengendalikan inspirasi dengan lebih tenang. Jadi kan tidak kayak orang yang tidak sedikit ngos-ngosan, sedikit tertekan. Itu karena dia tidak terbiasa olahraga. Orang yang terbiasa olahraga itu akan mampu mengatur ritme pernapasannya dan nadinya lebih baik. Nah, jadi dia tenang, bekerja tenang, tidak gampang deg-degan. Dokter, ini dari Irfan, olahraga apa untuk orang yang pernah ada keluhan jantung dan usia di bawah 40 tahun, dok? Nah, ini harus tahu dulu keluhan jantungnya apa nih? Ringan, sedang atau berat? Nah, jadi kalau orang ada keluhan jantung, kita harus melihat kondisi penyakit keluhan jantungnya itu, karena akan disesuaikan. Nah, kalau dia memang risiko jantungnya berat, dia harus olahraganya intensitas ringan aja. Karena dia harus ingat bahwa olahraga itu bukan beratnya,
Tapi yang penting itu rutinitasnya. Rutinitasnya ya dok. Ya. Jadi kalau orang nggak usah keluhan jantungnya, orang normal aja itu mantap sekali kalau dia sudah ringan, rutin. Itu udah mantap. Rutin udah mantap ya dok. Udah mantap banget. Kenapa? Karena rutinitas itu akan menjaga imun dan stamina tubuh. Seminggu berapa kali dok? Seminggu itu sebenarnya kita kan sibuk nih kerja nih. 3-4 kali seminggu itu udah bagus banget. Yang penting rutin kita lakukan. 3-4 kali seminggu durasinya? Nah, durasinya 30 menit aja udah cukup. Udah cukup ya dok? Nah, jadi kalau memang waktunya agak panjang, 30 sampai 60 menit. Dan ingat, jangan lewati intensitas sedang. Ringan sampai sedang aja. Jadi nggak perlu yang ngos-ngosan terus yang mandi keringat itu? Jadi ada teknik juga ini. Kan kadang-kadang orang itu pengen sprint ya. Nah, saya ajarin tekniknya. Jadi ketika kita mencapai 85% itu, kita berhenti, stop 2 menit istilahnya. Nah, jadi gini kan, saya olahraga nih, ternyata saya masuk ke intensitas berat. Nah, oke deh, pertahankan 20 detik. 20 detik itu untuk melatih jantung. Nah, jadi saat kita di intensitas berat sedang itu, puncak mau ke berat 85%, kita pertahankan 20 detik. Habis itu kita istirahat, turunkan lama. Pendinginan lah ya. Jadi dia melambat. Jadi latihannya dikurangi sampai 2 menit. Boleh dipacu lagi, diulang lagi. Itu untuk melatih jantung. Jadi kita genjot lagi. Nah, tapi ketika kita mencapai 85%, pertahankan 20 detik lagi. Jangan lebih. Nah, turun lagi. Tunda. Itu boleh, itu untuk melatih jantung. Tapi jangan naikkan terus. Jadi kita masuk ke zona intensitas berat. Akibatnya kita bukan jadi sehat. Imun jadi, kadang orang nggak tahu bahwa olahraga itu harus ada batasan yang harus kita. Nah, itu kan yang paling enak. Jadi kalau yang paling gampang sebenarnya itu kan membakar lemak. Kita 50% dari HT tadi udah cukup. Maksimal 50 sampai 70 udah bagus. Nah, tapi kalau mau melatih jantung memang harus di angka 70 sampai 85% heart rate maksimal. Karena kan kadang kan tiap orang kan punya kapasitas yang berbeda ya dok, di badannya masing-masing gitu ya. Jadinya kan mungkin yang si A bisa sampai maksudnya bisa intensitasnya terus mungkin. Itu tadi. Jadi saya jelaskan Jadi kadang kan kami lihat kok yang itu bisa sampai kayak gitu ya, Pak saya juga pingin nih. Nah, itu kenapa terjadi begitu? Karena dia terbiasa olahraga. Makin sering olahraga, intensitas berat itu makin jauh, makin susah dicapai. Karena kita makin stamina kita makin bagus. Si A yang jarang olahraga itu gampang sekali jatuh ke intensitas berat. Kenapa? Karena dia tidak terbiasa olahraga. Dan kalau kita terbiasa olahraga, kita rutin melakukannya, kita untuk mencapai intensitas berat itu butuh waktu lama dan butuh kalau kita lari butuh spring yang lebih kencang. Nah, itu lebih enak kan kalau jadi kita sudah jadi olahraga, kita susah jatuh di intensitas berat. Jadi itu artinya kita makin fit, makin bugar. Nah, makanya orang pemula harus selalu mengingat bahwa dia itu tidak terbiasa olahraga. Nah, jangan karena bergabung dengan anak muda, komunitas, semangatnya kenapa? Karena keramaian itu menimbulkan semangat. Nah, efek hormon semangat itu kan kita lupa diri. Nah, akhirnya kita jatuh di intensitas berat, malah jadi korban. Nah, kita tidak terbiasa olahraga, giliran olahraga langsung berat. Itu yang dilupakan. Karena semangatnya itu ketemu teman, apalagi tidak punya kontrol. Gak ada jamnya kan, nah itu. Pingsan, kan kadang-kadang ada yang suka pingsan dong. Bahkan kan beberapa kasus meninggal. Iya, betul. Ya, yang paling banyak sih sampai pingsan. Karena kan memang tubuh itu selalu mewarnai. Nah, jadi ketika dia sudah gitu pingsan. Nah, jadi diberi nadian tinggi itu menyebabkan orang pingsan. Itu masih selamat. Itu masih parah kalau sudah keburu meninggal dan tertolong ya itu kan. Iya. Jadi kan ada beberapa kasus kan ada seperti itu. Dokter, ini ada lagi pertanyaan dok dari Nisa Fakih. Saya memiliki riwayat fatty liver, olahraga apa yang cocok ya dok? Barusan tadi saya omongin, lemak itu gampang sekali dibakar. Kita intensitas heart rate-nya 50% sampai 70 aja itu udah terbakar. 50% contoh tadi kan. Nah, kalau umpamanya dia 20 kan, heart rate maksimalnya kan 200.
Ya. 100 aja dia punya heart rate di usia 20 itu dia sudah membakar lemak. Itu 50% dok. Nah, 50%. Ya kan? 100 itu itu sudah terbakar lemak. Oh. Semua lemak tubuh. Nah, jadi kalau umpamanya kita mau menentukan kadar lemak kita di dalam tubuh, itu kan kita bisa lakukan pemeriksaan. Ada mesin, ya, dokter gizi itu punya tuh mesinnya untuk menghitung kadar lemak di dalam tubuh dan di otot itu ada. Nah, jadi kita bisa punya. Dan kalau fatty liver itu pola makan tubuh itu otomatis turun juga. Nah, jadi semua. Jadi jangan khawatir. Jadi tubuh itu olahraga itu semuanya dibakar. Nah, jadi jangan dipikirnya olahraga hanya membakar lemak-lemak tertentu, semua bahkan kolesterol itu yang yang kolesterol jahatnya itu ikut turun dengan olahraga. Jadi jangan khawatir. Jadi olahraga itu betul-betul totalitas untuk untuk kesehatan. Nah, dengan memeriksa secara periodik kita tahu bahwa kadar lemak itu ternyata turun dengan olahraga yang teratur itu. Jadi betul-betul sehat dengan olahraga itu. Oke, baik dokter. Dokter, ada lagi pertanyaan dari Aida Monika. Dok, belakangan ini punggung saya terasa sakit. Saya dari riwayat HNP di leher. Olahraga apa yang dapat saya jalankan di saat adaptasi kebiasaan baru ini, dokter? Nah, ini HNP di leher ini sebenarnya kenapa terjadi? Nah, itu biasanya sebenarnya buat pekerja-pekerja ini. Jadi saya jelaskan dulu. Mereka itu suka kerja, lupa waktu. Nah, jadi dia di depan meja nih, komputer. Dia lupa waktu sampai berjam-jam. Padahal bagaimana mencegah supaya kita tidak terkena HNP seperti ini? Jadi setiap 1 jam, maksimal 2 jam, kita itu harus melakukan relaksasi. Terserah alam mau ke toilet kah, mau gangguin temannya kah, jangan terpaku berjam-jam. Nah, saking sibuknya tuh, aku nih, spasme otot. Itu akhirnya akan meningkatkan, justru tekanan jadi meningkat dan akan menimbulkan HNP. Nah, jadi sebenarnya bukan pertanyaannya olahraga apa yang harus dilakukan, tapi kalau sudah terlanjur kena riwayat begini seperti ini, nah dia harus membiasakan diri olahraga apapun bisa, tapi ingat, ada pemanasan, ada pendinginan. Nah, saat pemanasan dan pendinginan itu selalu relaksasi. Contoh ya, ini kan ada HNP leher. Begini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu semua itu untuk merelaksasikan. Gitu. Jadi pemanasan dan pendinginan itulah kita melakukan relaksasi untuk tulang belakang dan leher. Nah, jadi kita olahraganya apa aja? Jadi kita mau jogging. Nah, sebelumnya dan sesudahnya gampang sekali. Itu waktu ini 1, 2, 3, langsung itu enak. termasuk relaksasi ya? Ya, relaksasi. Itu ada bagian dari relaksasi. Dan itu bisa dilakukan saat pemanasan dan pendinginan. Tidak perlu ada olahraga khusus untuk leher, tidak perlu. Karena olahraga itu kan sudah secara keseluruhan melatih tubuh. Nah, ketika kita ada masalah di HNP leher, nah dengan cara itu kita merelaksasikan otot-otot yang spasme leher. Nah, ini biasanya terjadi pada pekerja-pekerja seperti ini yang lupa waktu. Iya, tegang. Apalagi kalau udah deadline dong. Udah deadline tuh, berjam-jam itu. Ini kaku nih semua. Spasme semua, punggung, leher, spasme. Di sini juga kaku, termasuk di sini dok. Nah, jadi dia sebenarnya mencari penyakitnya sendiri karena dia lupa. Apalagi ini yang paling parah itu udah mau pulang nih kan. Jam berapa tuh? Mau buru-buru pulang kan? Makin tegang dia. Makin tegang. Nah, apalagi kalau rekan sebelahnya udah pulang. Udah pada pulang ya, saya kira ya. Nah, itu kan. Itu saya dok. Ya. Kacau langsung dok. Salah tuh. Nah, jadi harus memang kita membiasakan hidup sehat. Nah, jadi dengan olahraga itu kita lebih mengontrol itu. Baiknya kita lakukan 3 kali, 4 kali. Di setiap pemanasan, pendinginan, relaksasi, semua ini, leher, pinggang, semua ini, nyaman. Dokter, ada pertanyaan lagi dok dari Wawan dan Sigit Kurniawan. Jika olahraga di malam hari, bolehkah dok? Boleh banget. Jadi olahraga itu tidak ada batasan waktu. Kenapa? Karena dengan kita membatasi olahraga, orang jadi kan, saya kerja nih. Kapan saya olahraganya? Saya kan pulangnya malam. Kalau orang melarang olahraga malam, akhirnya orang nggak olahraga. Nggak ada batasan. Olahraga itu kapanpun, dimanapun itu boleh dilakukan. Boleh dok. Di malam hari kan dingin, tenang pakai jaket. Jaket yang kalau orang biasa pakai di musim dingin, seger banget. Kita pakai jaket itu olahraga, keringatan. Begitu selesai, seger banget. Karena selain kita olahraga itu sudah panas, ditambah lagi pakai jaket, makin terbakar makin banyak kalori.
kan karena apa? Ya, nggak perlu kita sauna. Iya, iya, sauna. Kan orang itu kan apa namanya cari panas pakai sauna, ini nggak usah dengan kita malam karena kita takut cuaca dingin pakai jaket olahraga sudah meningkatkan suhu pakai jaket lagi terbawa udah kayak sauna gitu. Seger banget tuh setelah selesai olahraga. Jadi nggak usah khawatir. Oh iya, kalau di sekarang kan sudah mulai itu dong untuk biasanya sih keluarga itu sudah ada yang melakukan liburan baik staycation di dalam kota ataupun keluar kota. Apalagi kan ada diskon yang menarik tuh dong dari hotel-hotel di sekitar. Nah, terkadang kan di hotel-hotel itu kan memang memiliki fasilitas-fasilitas seperti swimming pool ya dok kolam renang. Apakah itu aman ya? Nah, jadi jangan khawatir. Jadi COVID-19 itu bukan waterborne disease. Jadi bukan penyakit yang menular lewat air. Yang kita takutkan hanyalah droplet dan tetesan. Jadi saat berenang kita juga harus menjaga jarak. Berenang juga jaga jarak. Jadi jangan khawatir gara-gara kita berenang terus kita. Soalnya kan kalau berenang kan nggak mungkin pakai masker dong. Jadi air itu tidak akan menularkan bukan waterborne disease. Dan belum ada satu kasus pun membuktikan bahwa COVID itu menular lewat air. Tidak ada penelitian itu. Jadi sampai saat ini tenang aja, aman-aman aja berenang itu. Berarti nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tenang aja. Jadi lihat kolam renangnya rame, lebih baik nggak usah. Kalau rame, karena susah jaga jarak. Tapi kalau sepi dan di kolam itu perlintasan enak, nggak banyak orang, tenang aja, aman. Nggak ada bukti bahwa COVID-19 itu waterborne disease. Jadi aman. Silakan liburan berenang santai. Kalau gym dok, gym. Itu sekarang udah mulai ada beberapa yang buka kan? Jadi gym itu kita harus menerapkan sering cuci tangan dan pakai masker. Kenapa? Karena itu biasanya padat dan ramai dan banyak yang pegang. Jadi itu juga salah satu kenapa saya sarankan pakai masker karena kita menyentuh bekasnya orang, karena kan kita pegang hidung, pegang mulut. Ya, refleks ya dok. Refleks. Jadi sebaiknya pakai masker kain saat di tempat gym. Jadi supaya kita selain menghindari jaga jarak juga untuk bekas tangan kita itu. Kita kan olahraga keringatan tuh. Ternyata orang nggak sengaja ngasih musap keringat. Iya. Itu sebenarnya kalau yang saya khawatirkan di tempat gym. Kenapa sih suruh pakai masker? Karena dia kan pakai masker, tangannya nggak bisa nyentuh tuh. Iya. Kalau dia tidak pakai masker, dia kan pegang nih alat gym. Iya. Kalau ada orang OTG yang pegang, kita pegang juga. Keringatan kita lama kena masuk. Itu yang saya khawatirkan justru kalau di tempat gym. Jadi sebaiknya pakai masker kain, karena pakai masker kain itu selain sebenarnya melindungi kita dari orang lain, sebenarnya itu tangan kita juga terlindungi. Karena kan ada melindungi kita nggak bisa kucek-kucek. Itu sebenarnya yang penting. Kalau untuk orang yang nge-gym, saya sarankan pakai masker kain. Berarti nge-gym nggak apa-apa ya? Asalkan lihat-lihat gymnya kalau rame banget ya. Kalau rame penting nggak usah. dulu ya. Karena itu alat cuma dipegang dan tidak mungkin orang mendisinfeksi terus-menerus. Iya, masa mau pegang? Tidak mungkin. Nggak mungkin ya dong. Jadi hanya biasanya di awal atau setelah mau tutup. Jadi lebih baik berhati-hati. Dan kalau memang betul-betul mau ini, kalau pakai maskernya, masker kain, selain melindungi dari kontak untuk jaga jarak juga ya dari tangan kita itu yang paling penting. Karena kalau nggak ada masker, langsung aja kalian dihapus, Iya. Udah. Seru dong. Itu refleks tuh loh. Iya. Seru banget terus seperti itu. Semuanya masuk.